dengan menekan tombol titik dan tombol warna kuning secara bersamaan ya. Oke, tombol titik dan kuning secara bersamaan ya. Yang lama nanti dia akan mati dan hidup kembali. Oke, kemudian setelah hidup kembali mesin EDC nya, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan sebentar teman. Ada orang sebentar ya, ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar agen mandiri. Oke. Nah, ini sekarang masih pagi hari teman-teman ya. Mau malah bre. Sebentar teman-teman ya. Jadi sekarang masih pagi hari, jadi masih pada bersih-bersih ya istri saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di komentar ya seputar agen mandiri. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang akan saya jawab itu dari Naila Via ya. Mas, kok saya di EDC mandirinya gak ada merchannya? Gimana Mas dari kartu BPR atau BRI ke mandiri? Terima kasih. Kemudian dari Mas, kalau dari Zainul Salasiwa ya, Mas kalau transfer mandiri ke BNI mintanya nomor referensi, mau tanya berapa nomor referensi dari mandiri ke BNI. Oke. Kemudian Mas dari Merdi Barsel, Mas gimana caranya kalau mesin EDC mandiri saya gak bisa digesek? Oke. Kemudian dari Baby Gamer, dari Baby Gamer ya, Mas baiknya mesin EDC itu standby menyala terus sampai tutup toko ataukah dinyalakan hanya saat ada transaksi? Oke. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab pada video kali ini teman-teman ya. Oke. Pertanyaan pertama yaitu dari Naila, Mas kok Mas saya di EDC mandirinya gak ada merchannya, gimana Mas dari kartu BPR atau dari ke mandiri? Terima kasih. Sebenarnya kalau mesin EDC itu udah settingan dari pabriknya, dari sananya ya, dari bank mandirinya itu settingannya itu sudah ada transfer ke menu transfer ke rekening merchant. Oke. Nah, mungkin yang dimaksud dari Mbak ini adalah dari kartu ATM-nya ya, bukan dari mesin EDC-nya mungkin ya. Ini katanya Mas mesin EDC saya kok nggak ada merchant-nya. Mungkin pada waktu mau transaksi pakai ATM BPR atau BRI ke mandiri katanya mungkin nggak ada menu merchant-nya ya. Tapi kalau dari mesin EDC dari pabriknya, dari sana settingannya dari awal itu sudah ada menu yang transfer ke rekening merchant ya, karena transfer ke rekening merchant itu menunya sangat penting ya, karena digunakan untuk tarik tunai bagi ATM dari bank lain ya, selain dari bank mandiri. Oke. Nah, kalau pada saat transaksi dari ATM BPR atau BRI ini tidak ada menu rekening merchantnya, itu berarti dari ATM-nya itu sendiri, bukan dari mesin editnya, bukan, tapi dari ATM-nya itu sendiri ya. Mungkin ATM-nya itu belum ATM bersama, atau
jenis ATM-nya memang tidak mendukung untuk melakukan transaksi di EDC Mandiri. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Merdi Barsel. Mas, gimana caranya kalau mesin cuma nggak bisa digesek? Nggak bisa digesek. Mungkin jadi seperti ini teman-teman ya. Ini bukan berarti tidak bisa digesek, tetapi memang sekarang ini kartu ATM itu harus wajib di-upgrade ya. Di-upgrade itu adalah ATM-nya harus pakai chip seperti kartu handphone ya. Jadi bukan masalah mesin EDC-nya yang tidak bisa digesek, tetapi ATM-nya yang sekarang ini memang tidak bisa digesek, kecuali kalau untuk pengambilan dana PKH ya teman-teman. Jadi kartu ATM yang sekarang itu harus memakai chip ya. Memakai chip itu artinya memakai ini apa namanya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini chipnya ini adalah sejenis elemen kuningan ini ya, harus pakai seperti itu. Kalau dulu ya memang digesek seperti ini ya, tetapi sekarang ini dia tidak berlaku lagi untuk ATM baru ya. ATM sekarang harus di-upgrade yang ada kuningannya ataupun ada ininya apa namanya, chipnya teman-teman ya. Nah, mungkin yang ditanyakan dari maksud dari pertanyaannya si Merdi Barsel ini tadi adalah karena mungkin karena jenis ATM-nya itu bukan dari mesin EDC-nya ya. Mungkin jenis ATM-nya dia belum punya chip atau belum di-upgrade memakai chip ya. Jadi dia tidak bisa untuk transaksi gesek ya. Jadi sekarang transaksinya harus dari bawah ya. Dari bawah sini teman-teman bisa dilihat ya, dari sini ya, dimasukkan dari sini ya, bukan digesek seperti ini. Kalau yang digesek seperti ini itu biasanya untuk pengambilan bansos atau bantuan sosial seperti dana PKH itu bisa digesek ya. Tapi kalau untuk ATM yang biasa itu sekarang harus di-upgrade memakai chip ya, dengan masukkan ke bagian bawah sini teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin yang dimaksud dari Merdi Barsel tadi adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menemukan konsumen yang ingin melakukan transaksi tapi kok nggak bisa digesek, itu kita kasih masukan pada konsumen bahwasanya sekarang kartu ATM-nya harus di-upgrade memakai chip ya, jadi harus ke bank. Oke. Jadi itu bukan masalah mesin EDC-nya, tetapi karena masalah ATM-nya teman-teman ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Jainul Salasiwa. Mas mau transfer Mandiri ke BNI, minta nomor referensi, mau tanya nomor referensi dari Mandiri ke BNI itu berapa. Jadi transaksi memang setiap transaksi itu memang bukan hanya dari Mandiri ke BNI yang pakai minta nomor referensi teman-teman ya. Tapi biasanya rata-rata transaksi memang seperti itu, minta nomor referensi. Jadi nomor referensi itu dikosongkan saja teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung ya, itu karena opsional ya. Opsional itu diisi boleh, nggak diisi juga boleh. Jadi dilewatin saja ya nomor referensi, nggak usah pusingkan ya. Jadi kalau ketemu transaksi muncul nomor referensi itu dikosongkan saja. Kalau bingung ya nggak usah diisi, kemudian klik selanjutnya saja seperti di ATM bersama seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah ditulis nomor referensinya berapa. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Baby Game ya. Mas, baiknya mesin EDC itu standby menyala terus sampai tutup toko atau dinyalakan hanya saat ada transaksi? Oke. Katanya baru jadi agen Mandiri, jadi mohon dijawab. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ya, mesin EDC itu tidak mesti harus dimatikan terus tidak ya teman-teman ya. Tapi memang kita perlu mematikan pada saat terjadi error ya, error seperti transaksinya error lah, pokoknya seperti itu kita harus mematikannya. Oke. Kemudian kalau bisa
untuk mencegah tidak terjadi error, memang setiap pagi kita matikan hidupkan lagi mesin EDC-nya ya, sebelum kita melakukan settlement ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung di agen mandiri ya, setiap pagi teman-teman harus melakukan settlement di mesin EDC-nya supaya bisa bertransaksi. Kalau teman-teman tidak melakukan settlement, maka mesin EDC-nya ini tidak bisa untuk dipakai untuk bertransaksi ya. Jadi setiap pagi harus dilakukan settlement. Oke. Cara settlementnya kemarin sudah saya praktekin ya di video saya sebelumnya. Namun lebih jelasnya saya akan praktekkan lagi. Jadi untuk melakukan settlement, teman-teman sebelum melakukan settlement ya teman-teman, biasakan untuk mematikan ini dulu mesin EDC-nya ya. Caranya gimana cara mematikan mesin EDC-nya? Tekan tombol titik sama kuning ya teman-teman ya, secara bersamaan. Nah seperti ini, dan muncul setting in down process, setting down in proses. Oke. Jadi kita biarkan dia mati dulu. Nah, oke. Kemudian dia nanti akan hidup sendiri teman-teman ya. Jadi dia menrestart. Oke. Setelah nanti mesin EDC-nya hidup, baru kita melakukan settlement. Oke teman-teman ya. Kita tunggu dulu sebentar. Ini biasanya loadingnya memang agak lama teman-teman ya. Sambil menunggu loading, saya jelaskan kembali. Jadi caranya mematikan ataupun menghidupkan mesin EDC-nya ya. Jadi teman-teman harus setiap pagi, kalau kita mau buka toko kita harus merestart mesin EDC-nya supaya untuk mencegah tidak terjadi error pada saat kita bertransaksi nanti teman-teman ya. Cara mematikan mesin EDC-nya adalah dengan menekan tombol titik dan tombol warna kuning secara bersamaan ya. Oke. Tombol titik dan kuning secara bersamaan ya. Yang lama nanti dia akan mati dan hidup kembali. Oke. Kemudian setelah hidup kembali mesin EDC-nya, baru kita melakukan settlement ya. Kita lakukan settlement. Kemarin cara settlement sudah saya jelaskan juga. Saya akan mencobanya kembali supaya teman-teman paham ya. Jadi cara settlement adalah klik menu, kemudian klik function, kemudian klik settlement ya. Kita pilih yang settlement, kemudian masukkan passwordnya, itu semua sama 1400. Oke ya, kita tunggu dulu. Nah jadi kalau kita settlement, dia akan muncul jumlah transaksinya berapa. Ini jumlah transaksinya adalah 23 transaksi teman-teman ya, dan jumlah nominal saldo yang untuk transaksi adalah 31.644.201 rupiah. Oke. Kemudian kita klik OK untuk mengeprintnya ya. Kita harus wajib mengeluarkan atau mengeprint yang kita settlement tadi. Oke. Nah ngeprintnya ini dia sebanyak 3 lembar ya, ataupun 3 stroke. Tetapi untuk menghemat kertas, kita stop di stroke yang pertama. Nah langsung kita pencet tombol merah 2 kali. Nah itu teman-teman ya, jadi settlement close, langsung kita ambil. Oke. Jadi seperti itu caranya untuk menghemat kertas supaya tidak cepat habis ya teman-teman ya. Jadi kita cukup mengeluarkan settlement 1 stroke saja. Setelah itu kita pencet tombol merah supaya berhenti ya. Tombol merah 2 kali teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja untuk share pada video kali ini ya, tentang masalah mesin EDC. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.